Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi di pertemuan yang kelima untuk undang-undang dan etika. Yaitu pada pertemuan kelima kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai sikap profesional. Yaitu sikap profesional itu sikapnya siapa ya? Apoteker ya, dia sebagai seorang profesi. Gitu. Di sini tema yang akan saya ambil adalah mengenai peran IAI dalam rangka peningkatan profesionalisme apoteker. Kita tahu bahwa obat itu bisa menjadi madu atau bisa juga menjadi racun. Begitu ya. Dia bisa menjadi madu jika obat itu adalah bisa digunakan dalam pengobatan. Obat dapat digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, serta peningkatan kesehatan. Gak dia sebagai madu. Namun, obat itu adalah suatu senyawa kimia yang dapat bekerja sebagai racun jika dosisnya tidak pas sehingga obat harus digunakan dalam dosis yang tepat dengan cara yang benar sehingga dia bisa menjadi madu. Untuk selanjutnya, agar terhindar dari bahaya obat, ya, kita harus melakukan apa? Ada yang namanya dagu sibu. Ya, dagu sibu ini seringlah ya kalian dengar. Apa sih dagu sibu itu? Dapatkan obat dengan benar. Gunakan obat dengan benar. Simpan obat dengan benar. Buang obat dengan benar. Penjelasannya apa? Di slide berikutnya, ya, ada dapatkan obat dengan benar. Artinya adalah obat dapat diperoleh masyarakat dari sarana pelayanan kefarmasian, yaitu yang mempunyai izin. Apa sarana pelayanan kefarmasian yang benar? Gitu ya, yaitu ada apotik, toko obat berizin, rumah sakit, dan juga puskesmas. Ini adalah tempat yang benar untuk mendapatkan obat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, pada waktu menerima obat, juga perlu diperhatikan pemeriksaan penandaan kemasan obat. Kemasannya harus dilihat, ada idenya apa semua harus dilihat. Terus kemudian pemeriksaan kualitas. Ya, kualitas kira-kira obatnya ini masih bagus atau tidak. Disirup kan kalau misalnya sirup atau salep kan bisa kelihatan juga ya. Misalnya dia mengendap atau tidak. Kemudian kalau tablet walaupun dalam strip ya kadang bisa dilihat oh ini rapuh atau remuk atau tidak. Jadi sudah tahu kalau udah adalah dapatkan obat dengan benar, yaitu di sarana-sarana pelayanan kefarmasian yang memang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian IAI. IAI ini adalah suatu organisasi bagi seorang apoteker. Di Indonesia kita mengenal adanya BPJS. Kemudian ada AFTA juga. AFTA itu adalah asosiasi negara ASEAN dalam perdagangan, ya perdagangan bebas. Kemudian ada IPEC. IPEC itu adalah organisasi internasional yang membebaskan pekerja untuk anak, ya. Anak tidak boleh bekerja, itu IPEC. Kemudian tantangan nasionalnya. Bahwa tantangan nasionalnya kita dapat lihat di sini yang kita perhatikan adalah apoteker dan asisten apoteker. Tapi saya berharap kalian tidak hanya sampai S1 farmasi saja ya, tidak sampai S1 farmasi berarti kalian menjadi tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker, tapi saya berharap kalian bisa melanjutkan ke studi apoteker sehingga menjadi apoteker. Di sini apoteker adalah di 2019 ya kemarin. Ini masih kekurangan 1619 untuk di rumah sakit ya. Ini di rumah sakit. Kemudian asisten apoteker 3000 sekian. Di 2025 kurangannya kemungkinan sekian. Ini adalah kurangan tenaga kefarmasian di rumah sakit. Kemudian untuk di puskesmas
Ini ya, dilihat ini yang saya merah-merahi kekurangannya. Masih banyak juga yang kurang. Di 2025 masih kurang banyak. Ini adalah berdasarkan dari data dari Kemenkes RI ya, dari Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan 2011 sampai 2025. Kemudian bidang pekerjaan seorang apoteker. Apoteker itu bekerja bisa di mana saja, banyak ya, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di industri bahan baku obat, obat, kosmetik, jamu, bisa di apotik, bisa di PBF, di pemerintahan, bisa di dinas kesehatan, bisa di badan POM, kemudian bisa di perguruan tinggi ya, atau lembaga riset juga, bisa juga menjadi medical representative, dan juga berbagai laboratorium klinik maupun sebagai wira swasta. Itu adalah bidang pekerjaan seorang apoteker. Kemudian keadaan tenaga kefarmasian. Jumlah SDM kesehatan di Indonesia adalah 8.887,57 sekian. 5,2%-nya adalah tenaga kefarmasian, itu hanya 5,2%. Kemudian dari 179.309 sekian tenaga kesehatan yang PNS di tiap provinsi, hanya 3,68%-nya adalah tenaga kefarmasian. Maksudnya intinya adalah bahwa tenaga kefarmasian baik S1 farmasi maupun apoteker itu masih kecil. Data SDM kesehatan yang bekerja di rumah sakit juga ya masih 6,75%, yang di puskesmas juga masih 2,04%. Jadi masih sangat kecil ya untuk tenaga kefarmasian bekerja di rumah sakit maupun di puskesmas. Padahal seharusnya tenaga kefarmasian itu banyak ya, karena tiap puskesmas harus mungkin tidak hanya satu apoteker atau tenaga farmasi, tapi harus ada beberapa gitu ya, karena pelayanannya juga ada yang rawat inap kan, berarti 24 jam. Rumah sakit harusnya setiap depo-depo harus ada apoteker, harus ada tenaga kefarmasian. Kebutuhan tenaga kefarmasian, jumlah apoteker di Indonesia itu kurang lebih adalah 30.000. Rasio apoteker dibandingkan populasi, di mana kurang lebihnya satu apoteker adalah untuk 8.000 penduduk, itu adalah di Indonesia. Kalau di negara-negara maju itu separohnya, satu apoteker untuk 4.000 atau satu apoteker untuk 5.000. Tapi di kita masih terlalu banyak. Jadi intinya apoteker itu masih banyak dibutuhkan. Kebutuhan apoteker di rumah sakit pemerintah ya. Ini silahkan, ini angkanya bisa dilihat sendiri ya, 1619, 1472. Di TNI Polri gitu ya. Kekurangannya kalau TNI Polri mungkin tidak terlalu banyak ya, karena rumah sakit TNI Polri kan tidak banyak gitu ya. Tapi masih dibutuhkan. Terus di puskesmas ya, di puskesmas masih 600, 800, di tahun 2005 masih dibutuhkan ya puskesmas, yang sekarang sudah mulai ada apoteker tapi baru satu, mungkin harus ada dua gitu ya, atau tiga. Terus kemudian kalau di kantor kesehatan pelabuhan ya, kekurangannya mungkin tidak terlalu kekurangan ya, karena biasanya satu-satu gitu ya. Kemudian apoteker ya, dia bekerjanya tadi dia bisa sebagai wirausahawan, wira swasta. Dia sebagai marketing di dalam dunia farmasi. Dia bisa memberikan pelayanan kerja di rumah sakit atau di apotik. Dia bisa bekerja di industri atau pabrik farmasi. Dia bisa bekerja sebagai researcher atau ilmuwan ya, melakukan penelitian. Terus kemudian perspektif dalam ilmu kefarmasian. Perspektifnya yaitu perencanaan pengadaan. Bagaimana? Terus bagaimana mengelola pengadaan obat? Bagaimana mendistribusikan obat di rumah sakit? Bagaimana cara menyimpan obat di gudang maupun sebagai kepala gudang sekalian? Semua aspek yang terkait dengan obat
sebagai barang atau komoditi. Jadi ini perspektif ya dari perencanaan pengelolaan distribusi penyimpanan ya yang menyatakan bahwa obat itu adalah sebagai barang atau suatu komoditi. Tindakan profesi yaitu secara spesifik dan karakteristik harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai keputusan mandiri berdasarkan kompetensinya dan kewenangan profesi yang dilindungi oleh hukum dan juga jurisprudensi internasional. Pekerjaan sebagai profesi. Kalau kita adalah membuat obat, meracik obat, gitu ya. Enggak, ini gambarnya Morten dan Stamper, yaitu untuk membuat atau adalah bukan membuat tapi untuk meracik gitu ya, meracik suatu obat. Kemudian entitas atau wujud suatu obat merupakan suatu senyawa aktif farmasi, merupakan bahan pengisi dose form yang diformulasikan yang menjamin bekerjanya senyawa aktif di tempat kerjanya. Teknologi pembuatan dosis form baik secara manual maupun mesin gitu ya, mesinal dengan alat produksi tertentu. Tantangan nasionalnya adalah yang masih menjadi tantangan di mana uang jasa apoteker itu masih sangat rendah yang diakibatkan oleh belum ada aturan yang tegas. Jadi mungkin itu masih membuat apoteker itu untuk loyalitas bekerjanya masih kurang di dalam pelayanan. Karena uang jasa apotekernya sangat rendah diakibatkan tidak ada peraturan yang tegas. Oh, harus gaji atau jasa apoteker harus sekian juta. Itu tidak ada peraturannya. Kemudian tidak ada ketidaktegasan apoteker saat membuat komitmen dengan pemilik sarana apotik. Kadang apoteker saat bekerja dengan pemilik sarana apotik, dia setuju-setuju saja. Mau digaji berapa, ya dia setuju. Ya, tadi memang sebenarnya karena tidak ada aturan yang tegas. Jika ada aturan yang tegas, oh gaji apoteker di apotik 5 juta, di rumah sakit 7 juta misalkan. Itu pasti akan jelas. Tapi karena tidak tegas, apalagi yang di apotik karena dengan PSA mungkin oh ya gajinya 3 juta, gajinya 4 juta gitu. Dan kadang masih juga rendahnya kualitas apoteker. Makanya harus selalu mengupgrade diri. Ini tantangan regionalnya adanya pertama ada Global Competitive Index. Pada Global Competitive Index, Indonesia adalah di posisi yang ke-44. Untuk Human Development Index ya, pengembangan manusia gitu ya. Indonesia juga ada di posisi ke-108. Tuh. Semuanya masih jauh ya dibandingkan negara ASEAN yang lain. Tantangan globalnya. IAI dalam konsep Interprofessional Education atau IPE maupun Interprofessional Collaboration IPC, di mana IPE itu akan terjadi ketika ada 2 atau lebih dari profesi yang belajar mengenai dari dan dengan tiap masing-masing untuk mampu mengembangkan atau meningkatkan efektivitas dari kolaborasi dan juga meningkatkan dari hasil atau outcome kesehatan. Jadi intinya adalah bekerja sama secara efektif ya untuk menghasilkan suatu perkembangan outcome kesehatan yang lebih baik lah, intinya seperti itu. Ini ada present and future health workforce, ini IPE, collaborative practice, yaitu ready health workforce, IPC, untuk optimal health service, untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Itu intinya, jadi bekerja sama ya antar profesi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Interprofessional education. Ini yang paling besar melakukan interprofesional, ini yang paling besar ini jumlahnya adalah nurse ya. Nurse itu paling
besar jumlahnya. Terus kemudian university, fakultas juga dia mempunyai peran karena dia paling besar. Terus kemudian sehingga dengan adanya seperti itu, so what should we do? Ya, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa? Kita harus mempersiapkan study, self study. Terus kemudian organisasi profesi, kurikulum pendidikan, peraturan pemerintah. Ya, sehingga nanti bisa dilakukan pekerjaan kefarmasian dengan baik. Harus belajar, kemudian ada suatu wadahnya organisasi, kemudian dari IAI ya harus berperan juga, kemudian dari kurikulum, dari pendidikan farmasi, peraturan pemerintah, itu semua harus berkolaborasi dengan baik, sehingga nanti farmasis ini bisa melakukan pelayanan dengan lebih baik. Kemudian ilmu penunjang, apa yang harus dipersiapkan? Kalau ilmu penunjang dalam melakukan bersikap profesional, meningkatkan profesionalitas sebagai seorang apoteker. Ilmu penunjangnya adalah farmakologi, farmakologi molekuler, farmakologi klinik, farmakoterapi, dan farmasi klinik. Itu yang harus disiapkan dalam kalian bekerja nantinya. Harus dipersiapkan ilmu penunjangnya dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan kefarmasian. Kemudian regulasi yang terkait dengan organisasi profesi, yaitu regulasi dari organisasi profesinya adalah IAI ya. Adanya AD, ART, IAI, Undang-Undang Kesehatan, PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian, Permenkes tentang registrasi izin praktek dan izin kerja tenaga kefarmasian, serta Undang-Undang Kesehatan Nomor 36. Kemudian ada 5 pilar strategi pencapaian tujuan organisasi. 5 pilarnya ini apa saja? Ada kuantitas perundang-undangan, pelaksanaan dan penegakan, pendidikan calon apoteker, branding dari si apoteker, kualitas organisasi, dan apoteker praktek yang bertanggung jawab. 1. Terwujudnya apoteker praktek yang bertanggung jawab. Itu pilar 1. Contohnya, Badan Pendayagunaan dan Optimalisasi Praktek Apoteker. Kemudian adanya Badan Sertifikasi Profesi. Adanya Badan Pendidikan Apoteker. Adanya Bidang Jaminan Kesehatan Nasional. Adanya Bidang Keamanan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan. Himpunan Seminar dan IEPG. Itu pilar. Kemudian pilar yang kedua, terwujudnya peningkatan kualitas organisasi IAI dalam melayani anggota dan juga masyarakat. IAI ini bisa melayani anggota dan juga melayani masyarakat. Kemudian pilar yang tiga, meningkatnya popularitas apoteker dan pengakuan masyarakat atas keberadaan dan manfaat jasa apoteker. Jadi adanya bidang hubungan masyarakat dan komunikasi. Ini gimana cara mungkin apoteker yang di rumah sakit atau yang di apotek itu harus memakai jas apoteker, terus dikasih nama apoteker sehingga nanti apoteker atau menjadi populer gitu ya, karena masyarakat mengaku jadi tahu dan memberikan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan mengakui keberadaan si apoteker karena dia sangat bermanfaat. Pilar yang keempat, membantu transformasi pendidikan apoteker sesuai dengan naskah akademik pendidikan apoteker, yaitu adanya blueprint uji kompetensi apoteker dan instrumen akreditasi pendidikan apoteker sesuai hasil HPEQ farmasi, di mana ini adalah merupakan bidang pendidikan, penelitian, dan penerbitan. Karena nanti sebelum kalian menjadi apoteker itu ada uji dulu ya, namanya uji kompetensi. Ya, adanya uji kompetensi, ujian UKOM gitu ya. Kemudian adanya bidang lembaga pengembangan uji kompetensi,
bidang lembaga akreditasi, kemudian bidang fasilitas pendidikan apoteker. Pilar yang kelima yaitu mewujudkan pelaksanaan praktek kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penegakan, harmonisasi, dan usulan penerbitan peraturan perundang-undangan. Ini adalah suatu bidang legislasi, ya, suatu terbentuklah badan advokasi, mediasi, dan juga perlindungan anggota. Pilar-pilarnya ya. Kemudian harus mewujudkan praktek apoteker yang bertanggung jawab. Apoteker praktek harus bertanggung jawab dimanapun, di kementerian, KFN, dinas, lingkungan, IAI. Semua ini harus berperan dalam mewujudkan apoteker praktek yang bertanggung jawab. Ini adalah contoh papan prakteknya. Dalam papan praktek di rumah sakit ataupun di apotik pasti ada namanya papan praktek. Di situ ada namanya, kemudian ada nomor SIPA, izin praktek apoteker, kemudian ada STRA-nya juga, kemudian ditambah lagi ya ada SIA, gitu ya. Itu juga lebih baik. Kemudian jam prakteknya jam berapa sampai jam apa. Ini contoh papan praktek apoteker ya. Kemudian saluran distribusi obat. Dari suatu industri farmasi dilakukanlah distribusi farmasi, kemudian baru bisa melakukan pelayanan farmasi. Ini semua yang melakukan adalah merupakan penanggung jawab kefarmasian, yaitu adalah apoteker. Ya, untuk melakukan distribusi ini yang bertanggung jawab adalah apoteker. Industri farmasi juga penanggung jawabnya adalah apoteker. Di situ kemudian masuk PBF juga apoteker, masuk ke apotek atau rumah sakit juga apoteker, baru diberikan pelayanan farmasi kepada pasien. Jadi dalam distribusi obat yang bertanggung jawab adalah apoteker. Ini adalah rujukan ya dalam sistem kesehatan, referral health system, ya di mana ada rumah sakit tipe A gitu ya, tipe DC, health center privat, klinik, dokter praktek ya, dokter pribadi. Ini sekarang menjadi tempat pertama ya, kemudian kedua dan ketiga. Rumah sakit besar sekarang adalah rujukan yang terakhir ya. Kemudian transformasi pelayanan kefarmasian. Format pelayanan kefarmasian contohnya ya, farmasian selama ini adalah proses farmasi dalam pelayanan pasien masih berbasis pada komoditi obat. Yaitu obatnya yang dilihat. Obatnya harus ada, sediaannya harus bagus, penyimpanan dan sebagainya. Berbasis pada komoditi obat. Kemudian terjadi continuing professional development, yaitu format baru berbasis undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang sekarang proses farmasi dalam pelayanan harus berbasis pada pasien. Terus contoh lagi, mekanisme pelayanan kalau dulu yang sekarang berbasis pada transaksi jual beli obat. Mekanisme pelayanan ada hanya transaksi jual beli saja, kayak bakul warungan gitu ya berarti. Kemudian sekarang itu harus format baru adalah mekanisme pelayanan harus berbasis transaksi produk profesi. Karena produk profesi harus disertai dengan KIE. Disampaikan ini obatnya apa, namanya, kemudian manfaatnya, efek sampingnya gitu ya. Kalau ada efek samping bagaimana, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tidak hanya ini obatnya 5.000 sudah, tidak. Tapi harus disertai dengan KIE. Itu yang harusnya sekarang dilakukan. Kemudian profesional. Seorang profesional itu adalah seorang yang memberikan jasa atau layanan atas kompetensi yang dimiliki sesuai dengan standar operating prosedur dan kode etik, serta peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima uang sebagai imbalan atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan suatu anggota entitas atau organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah.
Jadi yang disebut seseorang yang profesional adalah orang yang memberikan jasa atau layanan atas kompetensi yang dimilikinya, sesuai dengan SOP dan kode etik, serta peraturan dalam bidang yang dijalaninya, dan menerima uang sebagai imbalan atas jasanya. Jadi kita menerima imbalan itu atas jasa yang sudah kita berikan, ya, berdasarkan layanan atas kompetensi yang kita miliki, SOP, kode etik, dan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian stakeholder apoteker. Apoteker praktek, yaitu ada stakeholdernya, yaitu Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi, APTFI ya, Badan POM, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, KFN, kemudian IAI, dan masyarakat atau pasien. Peran apoteker yaitu apa saja? Apoteker adalah profesi yang mandiri. Ya, apoteker adalah profesi yang mandiri. Apoteker memiliki ekspertis dalam pembuatan obat dalam arti luas, ya. Terus kemudian apoteker kompeten tentang obat dan kesehatan. Apoteker menjelaskan dan menguraikan farmakoterapi obatnya, sehingga akan mencapai efek terapi yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oke, sehingga nanti kita sebagai apoteker, ya, kalian nantinya akan diakui profesionalitasnya oleh masyarakat, gitu ya, dengan melakukan hal tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Terima kasih ya untuk pertemuan kali ini ya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kerjakan di forum. Kemudian ada pertanyaan di dalam forum, tolong juga semuanya berpartisipasi untuk menjawab ya tentang bagaimana peran IAI dalam memberikan atau mengarahkan si apoteker agar bersikap yang profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.